Dampak banjir yang begitu dahsyat tak hanya membuat akses dan jembatan yang terputus, tapi juga membuat bangunan sekolah porak-poranda akibat diterjang banjir. Salah satunya di SD di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang kini terendam lumpur dan membuat kegiatan belajar mengajar lumpuh total. Seperti apa kondisinya? Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juga juru kamera Febri James. Saudara, bisa dibayangkan hari ke-10 pasca bencana banjir dan tanah longsor di beberapa tempat di Sumatera Utara masih membawa duka yang mendalam. Tidak hanya duka yang mendalam, tapi juga adanya kerusakan sistem yang ada, termasuk di sekolah yang sekarang saya berada. Saat ini saya berada di SD Negeri 158498, Aek Tolang, Kecamatan Pandan yang ada di Tapanuli Tengah. Bisa dibayangkan bagaimana kedalaman lumpur yang harus saya injak. Jadi bisa dibayangkan mungkin ini kurang lebih ada antara 30 sampai 40 cm. Saya akan menunjukkan kepada Anda sembari saya akan berjalan. Inilah kesulitan, tidak hanya akses tapi juga kami juga tidak bisa membayangkan bagaimana untuk membersihkan ini. Ini bahkan hari ke-10, bisa dibayangkan kalau hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Hari ke-10 saja masih tinggi ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sudarsono Tumanggor. Ketika kejadian, Bapak berada di mana? Ketika kejadian, saya berada di lokasi sekolah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian karena ketinggian air semakin naik, lalu ada beberapa orang guru yang ada di sini hadir, kemudian pulang, dan saya pun dengan keluarga. Di belakang sekolah ini ada rumah bertingkat 2, jadi kami mengungsi ke situ. Nah, jadi saya juga guru di sini dan tinggal di sekolah ini. Kalau keadaan kondisi banjir pada saat itu sekitar setinggi leher lah, Pak, begitu. Ya, Pak. Jadi Pak, bisa dibayangkan tidak ada listrik, apalagi dengan kondisi seperti ini tidak bisa sekolah. Untuk online pun tidak bisa. Jadi anak-anak bagaimana untuk sekolah? Sama sekali memang tidak ada aktivitas, Pak, sampai hari ini. Tidak bisa, Pak, aktivitas. Jadi kami berusaha juga dengan beberapa orang guru sudah bergotong royong membersihkan. Yang bisa kami bersihkan hanya sebagian ruangan kelas perpustakaan, termasuk ruangan multimedia, itu yang bisa kami bersihkan, dan kantor. Kalau ruang kelas sampai sekarang masih berantakan, Pak, meja kursi masih, ya, dan sarana-prasarana di dalam kelas yang rusak, begitulah, Pak. Mas Darsono, ini mungkin supaya pemerintah pusat atau Jakarta bisa mendengar nih. Mana supaya sekolah ini dibersihkan, lumpur ini bisa diangkat, supaya aktivitas dan ruang kelas juga bisa dibersihkan, sehingga anak-anak dan guru bisa melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Itu harapan kami, Pak, kepada pemerintah, supaya ini secepatnya lah ditangani, Pak, begitu. Demikian wawancara saya dengan Sudarsono Tumanggor sebagai salah satu guru di SD Negeri 158498 Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi bagaimana rasa sakitnya, pedihnya. Bahkan untuk bisa melangkah pun harus melalui lumpur seperti ini. Untuk dibersihkan pun ini tidak bisa waktu sehari 2 hari. Ini sangat tebal, padat, dan untuk dibersihkan pun masih harus ke ruang kelas. Ini menjadi satu perhatian dan diharapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa mendengar tadi harapan dari kepala sekolah, cepat dibersihkan agar anak-anak bisa ujian, bisa sekolah, agar mereka bisa menjadi penerus bangsa yang baik, khususnya yang berasal dari Tapanuli Tengah. Jona Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.